Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pedagogia, podcast dari segala podcast. Nah, di episode kali ini akan ditemani oleh kita Duara, duara, dua suara. Bareng aku, Galia Safia Misha Permana, bisa dipanggil Cia, dan partnerku. Faris Akbar bisa dipanggil Faris. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang kelihatannya masih agak asing ya di telinga kita. Tapi percaya deh, sebenarnya kita ini udah sering banget dengar, sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin kita ngelakuinnya secara nggak sadar. Setuju banget ya. Kadang tuh ya, ada kebiasaan atau pola hidup yang kita jalanin gitu aja. Tapi ternyata itu bagian dari budaya yang lebih luas. Jadi seru nih kalau kita kulik bareng-bareng. Biar lebih peka juga sama kebiasaan-kebiasaan kita sendiri. Bener, tapi kayak biasa kita santai aja ya ngobrolnya teman-teman. Nggak usah tegang, biar kesannya tuh kayak kita lagi nongkrong bareng teman aja. Tapi tetap dapat insight, jadi siap-siap buat mikir dikit. Nah, ya, ngomong-ngomong soal mikir, sekarang kita udah masuk 2 minggu balik sekolah nih. Bener. Setelah libur panjang, bulan Ramadan. Kerasa nggak sih adaptasinya itu? Maksudnya adaptasi. Itu lumayan berat, habis dari mode bahannya maksimal, langsung disuruh standby jam 6 pagi lagi. Iya, benar banget sih Faris. Awal-awal sekolah ini tuh rasanya kayak jet lag ya. Udah enak banget tiap hari bangun siang. Sekarang harus nyalain alarm subuh lagi. Tapi ya namanya juga hidup, harus Mm. kita lanjutin lagi. Tapi kamu ngerasa nggak? Kayaknya sekarang tuh di sekolah mulai beda. Apalagi katanya ujian nasional bakal balik lagi. Tapi dengan metode baru, jadi makin berasa nih tekanan dari segala arah. Iya ya, dan biasanya nih kalau udah mulai deket-deket masa ujian, kita ngelihat dua jenis orang. Yang satu siapin strategi belajar, ngatur waktu, pokoknya udah ambis banget. Terus yang satu lagi tim rebahan sejati, yang masih mikir, ah nanti juga masih lama. Eh, aku ngaku deh, aku tim yang kedua. Selama libur kemarin tuh bawaannya pengen tidur terus buka buku aja, soalnya udah kayak bawa karung beras berat banget. Relatable sih Faris, aku tim yang kedua juga. Tiap hari tuh kerjaannya scroll sosmed, nonton drakor, main game juga. Sampai akhirnya tuh pas masuk sekolah kayak reboot sistem dari nol. Tapi sekarang saatnya kembali ke rutinitas kembali. Jadi pejuang nilai, walau santai, kita tetap harus siap tempur, ya enggak? Iya, bener banget. Nah, masalah ngomongin soal pejuang nilai, ini nyambung banget dengan topik kita hari ini. Kamu pernah dengar nggak sih istilah hustle culture? Pernah sih dengar-dengar di TikTok, tapi belum paham banget. Itu semacam budaya abis gitu bukan? Bener, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi hustle culture itu budaya mendorong seseorang buat kerja keras terus-menerus, tanpa istirahat demi mengejar kesuksesan mereka. Katanya nih ya, orang-orang yang terjebak di budaya ini jadi ngerasa bersalah kalau kita istirahat atau santai, karena takut kalah saing. Oke, jadi hustle culture itu pada dasarnya adalah budaya di mana seseorang mereka harus terus-menerus bekerja keras, produktif tanpa henti, dan bahkan mulai mengukur nilai dirinya dari seberapa hidup hidupnya. Ungkapan-ungkapan seperti sleep is for the weak, gain never stop, atau no pain, no gain. Jadi semacam mantra yang disebar luas, terutama di media sosial. Kita sering lihat unggahan orang-orang yang kerja sampai jam 3 pagi, disertai caption penuh, semangat seperti "When you sleep, I work". Sekilas memang menginspirasi. Ada aura disiplin, tekad baja, dan ambisi yang tinggi. Tapi masalahnya muncul ketika itu semua berubah dari motivasi menjadi obsesi. Ketika kelelahan bukan lagi dianggap sebagai sinyal tubuh untuk istirahat, tapi malah dibanggakan, bahkan diglorifikasi.
Itu yang jadi kritik utamaku terhadap hustle culture, yaitu glorifikasi kelelahan, seolah-olah kalau kita burnout itu berarti kita belum cukup berusaha. Padahal kenyataannya ketika tubuh dan pikiran sudah terlalu lelah, kualitas kerja kita menurun, konsentrasi terganggu, kreativitas hilang, dan relasi dengan orang lain pun ikut terganggu. Bahkan, kelelahan kronis itu bisa memicu penyakit mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Benar. Dan kita perlu ingat, hustle culture itu bukan cuma soal jam kerja panjang, tapi juga tentang tekanan psikologis yang membuat seseorang merasa bersalah saat istirahat. Bahkan, liburan pun bisa terasa terganggu atau nggak produktif. Bagi mereka yang sudah terjebak dalam pola pikir ini, salah satu tokoh publik yang menyinggung hal ini adalah Maudy Ayunda. Dia bilang, saya nggak percaya pada glorifikasi kerja 24 jam per 7. Saya percaya pentingnya punya waktu untuk istirahat, menikmati hidup, dan menjaga kesehatan mental. Maudy ini bukan orang biasa, dia lulusan Oxford dan Stanford, aktif di berbagai bidang produktif dan sukses. Tapi bahkan dia yang dikenal punya work acting luar biasa tetap mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam jebakan produktivitas yang tanpa henti. Pesannya jelas, kerja keras itu baik, tapi kerja cerdas dan sehat itu jauh lebih berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang lebih besar, perubahan pola pikir generasi. Generasi muda, khususnya itu Gen Z, mulai menyadari bahwa hidup bukan cuma soal karir dan pencapaian. Mereka lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan makna hidup secara keseluruhan. Studi dari Doten Global 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 40% Gen Z menganggap kesehatan mental sebagai prioritas utama dalam bekerja. Mereka mulai memilih perusahaan yang punya budaya kerja fleksibel, memperhatikan well-being, dan tidak menganggap lembur sebagai tolak ukur loyalitas. Ini juga tercermin dalam tren gunting, yaitu orang yang tetap bekerja sesuai job desk, tetapi tidak mau lagi terlibat dalam berlebihan atau merasa harus selalu lebih dari rekan kerja lainnya. Mereka nggak mau malas, melainkan mereka hanya ingin menjaga energi aspek lain dalam hidup mereka. Mereka nggak mau hidupnya habis hanya untuk bekerja. Apakah salah? Enggak juga. Ini adalah bentuk bondage, batasan yang sehat agar kita nggak hancur secara fisik dan mental. Banyak tokoh-tokoh dunia yang menolak hustle culture. Salah satunya Oprah Winfrey, yang merupakan salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia, pernah bilang, "You can have it all, just not all at once." Dia sadar bahwa hidup itu bukan maraton tanpa akhir. Ada saatnya kerja keras, ada saatnya istirahat, dan ada saatnya mengisi ulang energi. Ariana Huffington, pendiri Post, juga sempat kolaps karena terlalu sibuk kerja. Pengalaman itu membuat dia mendirikan Civic Global, sebuah perusahaan yang fokus pada kesejahteraan dan menolak hustle culture. Dia bilang, "We are drawing in data and starving for wisdom. Burnout is not a badge of honor." Jadi, kalau tokoh-tokoh besar ada mulai meninggalkan budaya hustle, kita patut mempertimbangkan apakah ini masih jadi relevan di zaman sekarang. Jadi, satu hal lagi yang sering diabaikan dari hustle culture adalah konteks sosial. Banyak orang sukses yang dipuja karena kerja kerasnya, tapi sedikit dari mereka yang membahas soal privilege. Orang yang bisa kerja 16 jam sehari mungkin nggak punya tanggung jawab rumah tangga,
atau punya akses ke fasilitas yang meringankan beban hidup, tapi buat banyak orang lain. Hustle culture itu bukan bentuk motivasi, melainkan tekanan dan beban yang tidak adil. Kita tidak bisa menyamaratakan perjalanan semua orang. Banyak anak muda yang merasa gagal karena tidak bisa seproduktif influencer atau tokoh publik yang mereka lihat di media sosial. Padahal kondisi mereka aja sangat berbeda. Dan sebenarnya ini bukan tentang jadi pemalas. Ini tentang manusia seutuhnya. Karena hidup itu lebih dari sekedar to-do list kalian. Ada waktu untuk keluarga, sahabat, pasangan, hobi, dan diri sendiri. Semua itu juga penting. Pentingnya dengan kerja dan produktivitas balance gitu loh. Oke. Kalau dipikir-pikir, hustle culture itu berangkat dari sistem kapitalisme yang mengukur nilai manusia dari outputnya. Beberapa banyak yang bisa dihasilkan, seolah-olah kalau kita berhenti sejenak, nilai kita jadi turun. Dan ini sangat berbahaya karena itu berarti kita udah kehilangan identitas kemanusiaan kita sendiri. Ada titik di mana kita harus jujur. Apakah kita sedang mengejar mimpi atau sedang dikejar oleh ekspektasi sosial? Apakah kita cuman sedang hidup atau cuman bertahan dalam roda tanpa akhir? Aku bukan anti kerja keras, tapi aku menolak budaya yang membuat kita merasa bersalah saat kita butuh istirahat. Aku menolak pemikiran bahwa lelah adalah simbol keberhasilan. Karena sebenarnya keberhasilan itu sejati adalah kita bisa meraih impian tanpa kehilangan diri sendiri. Jadi, apakah hustle culture itu masih menjadi relevan? Menurutku sih nggak sepenuhnya ya. Dunia kerja dan hidup itu terus berubah. Kita semakin sadar bahwa hidup itu bukan cuma soal produktivitas, istirahat, refleksi, dan keseimbangan adalah bagian dari kesuksesan itu sendiri. Kerja keras itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri. Oh, jadi gitu ya. Menurut kamu Mm-mm, begitu. iya, Nah, sekarang aku pengen Faris dan para penonton untuk melihat sisi lain. Sisi lain yang sering kita anggap tuh kayak sisi toksik ya. Bagaimana kalau justru itu semangat kerja keras yang kita cap sebagai toksik sebenarnya adalah bahan bakar untuk membuat banyak orang mampu melompat lebih tinggi dari keterbatasan mereka. itu ya. Apakah benar hustle culture itu buruk atau jangan-jangan kita mulai terlalu nyaman dalam zona nyaman kita? Oke, pertama aku mau meluruskan dulu persepsi kamu. Hustle culture itu seringkali disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa hustle culture itu artinya kerja tanpa henti, tidur hanya 2 jam, dan mengabaikan segala aspek hidup selain kerja. Padahal esensi asli hustle culture sendiri bukan tentang menyiksa diri, tapi bagaimana komitmen, ambisi, kedisiplinan, dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Semangat green yang sering kita dengar sebenarnya adalah bentuk dari determinasi tinggi, dorongan dari dalam diri untuk terus bergerak maju, bahkan saat lelah, bahkan saat kita tidak ada yang percaya. Elon Musk sendiri yang merupakan Tesla dan SpaceX pernah berkata, "Work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hours every week. Those who work twice as much accomplish twice as much." Elon tidak menjadi pionir industri luar angkasa yang hanya karena ide briliannya, tapi itu juga karena kerja keras mereka yang gila-gilaan. Dia sendiri mengaku tidur di pabrik saat masa-masa kritis peluncuran Tesla. Apakah itu berlebihan? Iya, mungkin. Ya, Tapi sebenarnya. kadang keberhasilan besar memang butuh pengorbanan yang besar juga. Iya sih. Steve Jobs, pemilik Apple, sangat dikenal dengan gaya kerja intens dan standarnya yang tinggi. Dia pernah bilang, "I'm convinced that about half of what separates successful entrepreneurs from the non-successful one in pure perseverance." Artinya, kegigihan bukan sekedar bakat atau kecerdasan, tapi itu adalah kunci pembedanya. Hustle culture bukan ajakan untuk mengorbankan kesehatan,
tapi justru pengingat bahwa tidak ada hasil luar biasa tanpa usaha yang luar biasa. Zona nyaman adalah musuh alami pertumbuhan nih. Saat kita mulai merasa cukup, kita berhenti berkembang. Kita merasa sudah puas dengan hasilnya. Nah, hustle culture inilah yang membuat menjaga api semangat kita itu untuk tetap menyala. Bahkan selama ada ruang untuk menjadi lebih baik, belajar lebih dalam, dan menciptakan lebih banyak hal. Hustle culture adalah harapan bagi mereka yang tidak punya privilege. Salah satu kritik yang sering muncul, seperti yang kamu bilang tadi, adalah bahwa hustle culture hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya privilege, punya waktu, akses, bahkan uang. Tapi faktanya, bagi banyak orang justru hustle lah yang satu-satunya jalan keluar dari keterbatasan mereka. Jack Ma, pendiri Alibaba, lahir dari keluarga yang sederhana. Ia pernah gagal ujian masuk universitas 2 kali, ditolak pekerjaan, bahkan McDonald pun menolaknya. Sakit ya, sakit hati. Sakit hati. Nah, tapi dia itu nggak kenal apa yang namanya berhenti. Dia terus mencoba, belajar, dan bekerja. Sampai sekarang, dia adalah salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di dunia. Keren sih. Keren banget ya. Jack Ma bahkan mendukung sistem kerja 996, bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 6 hari dalam seminggu. Kontroversial? Iya. Tapi bagi dia dan banyak yang lain, kerja keras seperti itulah yang membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Bagi orang-orang yang hidup dari bawah, hustle culture bukan sekedar pilihan. Itu adalah senjata. Senjata mereka untuk menembus batas ekonomi, sosial, bahkan mentalitas mereka. Hustle culture memberi orang-orang biasa kesempatan untuk hidup luar biasa. Seringkali hustle culture itu disalahkan atas terjadinya burnout. Tapi jujur deh, burnout itu terjadi dalam pekerjaan yang santai sekalipun. Itu bisa. Kalau kita kehilangan arah. Kalau kita kerja tanpa tujuan, tanpa sistem, tanpa kesadaran diri, burnout itu pasti datang, cepat atau lambatnya dia. Gary Vaynerchuk, entrepreneur dan motivator terkenal, dikenal sebagai pembela hustle culture. Dia hustle culture garis keras. Dia bilang, if you love what you do, hustle isn't exhausted, it's exhilarating. Hustle yang dilakukan dengan purpose dan passion justru bisa memberikan energi yang sangat banyak. Saat kamu benar-benar mencintai apa yang kamu kejar, kamu nggak bakal menghitung jam kamu menghabiskan waktunya. Kamu fokus pada impact-nya, pada dampaknya. Burnout bukan karena terlalu sibuk. Burnout terjadi saat kita terlalu sibuk pada hal yang tidak kita cintai ataupun kita tidak paham. Maka solusinya bukan menghentikan hasilnya, tapi mengarahkan ulang fokusnya. Sekarang ayo kita realistis deh Faris. Di era serba cepat ini, saat teknologi berkembang dengan hitungan bulan, saat persaingan kerja makin ketat, dan bahkan semua orang berlomba-lomba menjadi yang paling terbaik. Kita butuh hustle. Hustle culture adalah napasnya, nyawanya para influencer, entrepreneur, content creator, developer, atlet, seniman, atau siapapun yang membangun sesuatu dari nol. Ambil contoh Cristiano Ronaldo nih, pemain sepak bola. Bukan hanya dikenal jadi bakatnya aja ya, tapi juga dikenal karena dedikasinya dia. Iya. Ia selalu jadi yang pertama datang dan terakhir pulang dari latihan. Bahkan saat sudah mencapai puncaknya, dia tetap latihan ekstra sampai yang lain sudah pulang. Dia bilang, talent without working hard is nothing. Dalam banyak bidang, kerja keras adalah pembeda. Bukan IQ, bukan koneksi, tapi ketekunan seseorang. Hustle culture bisa sehat, asal kamu tahu cara mengaplikasikannya. Hustle culture itu tidak identik dengan menyiksa diri. Justru banyak hustler yang mengerti konsep work-rest balance. Mereka tahu kapan harus ngegas dan kapan tahu waktunya mereka untuk istirahat. Ini seperti pola sprint-rest sprint yang sering digunakan dalam pelatihan atlet atau manajemen CIO. Kerja maksimal dalam waktu tertentu, lalu rehat untuk mengisi ulang tenaga. Itulah yang disebut kerja cerdas. Dan sebenarnya,
Banyak hasil modern yang sudah mulai adaptif dengan konsep ini. Mereka menggunakan tools seperti time blocking, mindful planning, deep working, hingga biohacking untuk menjaga performa tetap maksimal tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Jadi, hasil culture versi 2025 bukan lagi tentang kerja 24 jam non-stop, tapi tentang mengatur energi secara strategis untuk mencapai potensi yang sangat maksimal. Dunia membutuhkan dua hal. Yang pertama visi, yang kedua adalah hidup eksekusi. Kita sering bicara tentang pentingnya istirahat, pentingnya menikmati hidup, dan pentingnya keseimbangan. Dan itu semua benar. Tapi kadang kita lupa satu hal, hidup juga butuh kerja keras. Visi besar gak akan pernah jadi kenyataan kalau gak dieksekusi dengan kita nggak pernah kita nggak akan pernah dengar nama-nama seperti Oprah Winfrey, Michael Jordan, Danone, atau Nadiem Makarim kalau mereka hanya duduk menunggu inspirasi datang dengan sendirinya. Mereka semua pasti bekerja keras, sangat keras, bahkan terus-menerus. Even saat tidak ada satupun yang melihat mereka nih. Mereka itu bukan anti istirahat, guys, tapi mereka itu pro aksi. Dan di tengah dunia yang serba instan dan serba nyaman ini ya, hustle culture ini tetap relevan sebagai pengingat bahwa tidak ada shortcut untuk sebuah kesuksesan. Hustle culture ini mempunyai sisi gelap, memang punya. Sama seperti hal-hal lain. Tapi jangan buru-buru menyalahkan semangatnya. Salahkan bagaimana cara kita mengelolanya. Seperti sebuah pisau nih. Ya aslinya gunaannya untuk memasak, tapi juga bisa dijadikan bahan melukai seseorang. Yang perlu kita lakukan adalah menyempurnakan hustle culture, bukan malah menghapusnya. Kita nggak harus jadi hustler, tapi kita harus menghormati mereka yang memilih jalan itu. Karena seringkali dunia ini maju karena mereka yang memilih untuk kerja lebih, berpikir lebih, dan melangkah lebih jauh. Jadi menurutku, hustle culture ini masih sangat relevan. Selama kita paham bahwa ini bukan tentang kerja membabi buta, tapi kerja dengan semangat yang menyala. Karena pada akhirnya, bukan kerja keras lah yang bikin kita lelah, tapi kehilangan makna dari kerja keras itu yang membuat kita lelah. Dunia tetap butuh orang-orang yang mau kerja keras, berpikir keras, dan rela berjuang. Gitu, Faris. Wah, iya sih. Tuh, ini mah sesuai kepercayaan masing-masing ya. Benar, tapi tetap ambil poin positifnya aja ya menurutku. Benar. Nah, kayaknya udahan dulu nggak sih, Tia? Ya benar sih, kita udah kekuras habis energinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Buat kamu yang merasa hasil adalah bagian dari jalan hidupmu, terus berjalan, teruslah semangat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahwa istirahat adalah bagian dari strategi, bukan pelarian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay focused, stay hungry, dan keep hustling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.